Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Rizkyani dengan NIM 222411051 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Sains Teknik dan Terapan Universitas Pendidikan Mandalika. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pengenalan sistem operasi. Jadi, sistem operasi adalah perangkat lunak yang sangat penting dalam mengoperasikan komputer dan berbagai perangkat elektronik yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, untuk itu di sini saya mengajak kalian, mari kita mempelajari lebih dalam lagi mengenai peran-peran dan jenis-jenis sistem operasi yang ada. Nah, jadi pada dasarnya bahwa setiap mesin yang kita gunakan atau setiap mesin yang ada itu sebenarnya memiliki sistem operasi untuk digunakan mengoperasikan mesin-mesin tersebut. Nah, jadi banyak sekali alat-alat yang biasa kita pakai atau yang bisa kita gunakan sehari-hari untuk menggunakan dari penggunaannya sistem operasi sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Nah, tentu saja sistem operasi pada setiap mesin itu berbeda-beda sesuai dengan tujuannya masing-masing. Sistem operasi di sini bisa kita artikan sebagai penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat keras yang dimiliki mesin tersebut. Nah, sebelum adanya sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan juga sinyal digital. Tetapi dengan perkembangan ilmu teknologi pada saat ini sudah terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing. Nah, dari pengertian sistem operasi di sini adalah sebagai pengelolaan seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem call ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna dan juga serta pemanfaatan sumber daya sistem tersebut. Nah, jadi sistem operasi juga sebagai media interaksi antara manusia dengan mesin yang tersusun dari metode kerja dan juga komponen kerja yang digunakan untuk memanfaatkan mesin tersebut. Selanjutnya di sini adalah ada lapisan sistem komputer dan level pemakainya. Dari sistem operasi itu bisa bertindak sebagai antarmuka antara program aplikasi dengan perangkat keras komputer. Nah, dari level pengguna setiap lapisan itu berbeda-beda. Di sini kalau kita lihat ada berbagai level, yaitu ada pemakai, pemrogram, dan pendesain sistem operasi. Nah, end usernya di sini pemakai itu hanya bisa mengoperasikan program aplikasi tanpa bersinggungan langsung ke perangkat keras. Sedangkan sistem operasi di sini adalah tugas dari program untuk membuat program-program aplikasi. Kemudian, untuk mendesain sistem operasi di sini, ini mengakses atau memikirkan langsung terhadap perangkat keras komputer yang bersinggungan dengan sistem operasi nantinya. Nah, ini adalah level-level pemakai serta kaitannya dengan program-program aplikasi, sistem operasi, dan perangkat keras komputer. Ini adalah tujuan dari sistem operasi. Nah, tujuan dari sistem operasi ini adalah untuk mengontrol program-program aplikasi dan juga sebagai interface antara pengguna komputer dan hardware komputer. Nah, tentu saja dengan tujuan dasarnya yang pertama adalah ada efisiensi, di mana sistem operasi nantinya memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisien. Yang berikutnya di sini ada kemudahan. Tentu saja sistem operasi membuat komputer ini lebih mudah dipakai atau lebih mudah dipahami instruksi-instruksinya dan juga bahasa-bahasa mesinnya oleh manusia. Kemudian di sini ada tujuannya. Tujuan yang berikutnya di sini ada kemampuan berevolusi. Nah, kemampuan berevolusinya ini bahwa sistem operasi itu harus tersusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan-layanan yang telah ada. Ini adalah penjabaran dari 3 tujuan yang ada. Nah, ada tujuan penting di sini yaitu pengolahan sumber daya komputer dan yang kedua ada penyedia layanan. Nah, yang pertama di sini ada pengolahan sumber daya komputer. Ini nantinya ada 2, yaitu pengolahan resource fisiknya atau input output di sini seperti bisa kita contohkan misalnya perangkat induk atau yang dikenal dengan motherboard yang merupakan
yang merupakan tempat semua komponen komputer yang saling berinteraksi. Kemudian ada perangkat masukan seperti keyboard, mouse, mikrofon, dan juga di sini ada perangkat pointing, ada juga perangkat penyimpanan sekunder seperti floppy disk, hard disk atau flash disk, dan juga DVD dan juga sebagainya. Kemudian di sini ada juga perangkat output seperti monitor, seperti printer. Kemudian ada perangkat-perangkat komunikasi, perangkat memori, perangkat grafik, scanner, dan sebagainya. Itu merupakan tujuan sistem operasi dalam rangka pengolahan sumber daya fisiknya. Yang berikutnya di sini adalah pengelolaan sumber daya komputer berserakan daya abstrak. Nah, berserakan sumber daya abstrak ini adalah dua hal di situ yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah data. Nah, data ini di mana data-data smartphone atau pengendali sinkronisasi proses-proses berkas atau file untuk menyimpan data atau program dan sebagainya. Sedangkan program di sini adalah merupakan kumpulan dari instruksi-instruksi yang dapat dijalankan dan menghasilkan keluaran berupa data atau instruksi berikutnya. Nah, untuk program ini memiliki tujuan untuk mencapai komputasi-komputasi tertentu. Nah, sedangkan yang tujuan berikutnya adalah penyediaan layanan. Untuk menyediakan layanan di sini ada beberapa penyediaan layanan, yaitu seperti layanan pembuatan program, kemudian seperti eksekusi program, dan juga seperti akses perangkat input output, ada kontrol akses, berkas penghasilan sistem, deteksi error, respon, dan encoding. Nah, tentu saja hal-hal ini yang tidak bisa dikerjakan tanpa adanya sistem operasi. Itu adalah salah satu tujuan dari adanya sistem operasi. Berikutnya di sini ada jenis-jenis sistem operasi. Di sini jenis-jenisnya ada beberapa sistem operasi yang bermunculan sampai dengan saat ini. Paling tidak ada 4 definisi yang bisa kita definisikan. Yang pertama ada single user. Yang kedua single tasking, di mana di sini ada satu user dengan satu pekerjaan. Nah, ini kita ketahui komputer-komputer pada zaman dahulu menggunakan single user dan juga single tasking. Bisa kita contohkan di sini disk operating system atau DOS, di mana satu user itu bisa menjalankan hanya satu perintah saja. Atau kalau di Windows sekarang mungkin kita lebih mengenalnya dengan command from atau CMD. Itu adalah salah satu komputer sistem operasi zaman dahulu yang sifatnya single user dan single tasking. Nah, yang kedua ada multi user, dan single tasking. Jadi di sini satu komputer dapat digunakan oleh banyak user, namun tiap user hanya bisa menjalankan satu program aplikasi saja di satu waktu. Bisa kita contohkan di sini adalah Novell Network yang menyalakan sistem operasi network berbasis DR-DOS. Itu adalah multi user single tasking. Single user dan multitasking, satu komputer itu bisa dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Bisa kita contohkan misalnya yang sering kita pakai itu ada Windows, macOS, BOS, GDS, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah multi user dan multitasking. Jadi satu komputer itu bisa dipakai bersamaan atau multi user oleh banyak user yang dapat juga menjalankan banyak program dalam satu waktu bersamaan. Nah, bisa kita contohkan di sini ada Unix, Linux, FreeBSD, OpenBSD, dan lain-lain, atau lebih dikenal dengan sistem operasi jaringan. Ini adalah berdasarkan jumlah penggunanya. Jadi sistem operasi ini berdasarkan dari jumlah penggunanya. Nah, berikutnya di sini ada sistem operasi berdasarkan hardware komputernya. Kalau berdasarkan hardware komputernya, sistem operasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama di sini adalah ada personal komputer atau komputer atau sistem operasi yang ditanamkan pada desktop atau laptop. Yang berikutnya adalah komputer server. Jadi komputer server ini adalah komputer yang melayangkan dari klien-klien, itu sangat tergantung pada komputer server. Nah, ini biasanya komputer server ini bisa juga menggunakan Windows Server atau juga bisa menggunakan open source seperti Linux dan turunannya maupun FreeBSD atau OpenBSD. Nah, itu adalah jenis-jenis sistem operasi berdasarkan hardware komputernya. Nah, yang berikutnya di sini ada jenis sistem operasi berdasarkan jenis dari softwarenya.
Berdasarkan dari jenis sistem softwarenya itu, sistem operasi itu ada bermacam-macam, banyak sekali karena ini dikembangkan sesuai dengan keinginan dan juga sesuai dengan tujuannya masing-masing. Paling tidak di sini ada 12, yaitu perangkat lunak bebas atau free software perangkat lunak, open source, dan di mana ininya dibuka untuk kode shortnya sehingga kita bisa menggunakan atau kita bisa untuk menyusun kembali, untuk memprogramkan kembali sistem operasi tersebut. Ada perangkat lunak public domain, ada completed, ada bebas non completed, ada juga GPL completed, kemudian ada JNU, dan kemudian ada semi bebas berfamily, komersial, freeware, shareware. Nah, ini adalah jenis-jenis software flavor jenis sistem operasi besar berdasarkan jenis software ini. Nah, kita lihat ini adalah komponen utama dari sistem operasi. Sistem operasi itu paling tidak disusun oleh beberapa komponen. Ini ada 3 komponen utama, yaitu komponen satu file yang itu berisi file-file yang dibentuk atau dijalankan oleh sistem operasi. File di sini juga berarti bisa berkas, dan file sistem yang dimiliki oleh suatu sistem operasi adalah file. Yang kedua ada user interface. Jadi user interface di sini adalah sebuah sistem operasi yang memiliki karakteristik bentuk interface atau tampilan yang menjadi interaksi antara user atau manusia dengan komputer. Nah, secara umum untuk user interface di sini sampai dengan sekarang ada dua hal, ada CLI atau command line interface, di mana perintah-perintahnya berupa baris-baris teks saja. Kemudian ada GUI atau graphical user interface. Graphical user interface ini berbentuk aplikasi interaktif dan nyaman digunakan oleh resolusi gambar, dan jumlah warna yang dihasilkan juga lebih banyak tergantung dari kemampuan VGA atau video adapter yang dimiliki oleh komputer. Nah, ini yang sekarang banyak yang digunakan oleh orang, sedangkan yang CLI ini digunakan oleh orang-orang tertentu saja yang memahami tentang sistem operasi jaringan. Untuk komponen sistem operasi ini selanjutnya ada kernel. Nah, kernel ini sangat penting. Kernel ini sangat penting karena adalah merupakan software atau kumpulan program yang membentuk sistem dan memiliki tugas melayani semacam atau berbagai program aplikasi untuk mengakses hardware komputer secara cuman dan terkendali. Karena kita tahu bahwa program-program komputer itu yang multitasking mengandung beberapa program atau perintah yang banyak sekali. Sedangkan resource-nya itu terbatas. Oleh karena itu ada namanya sistem kernel yang digunakan atau yang menghubungkan antara sistem operasi dengan hardware, sehingga nanti bisa bekerjanya itu akan tersusun dan tertara sesuai dengan urutannya. Nah, untuk kernel di sini ada 4 kernel. Di sini ada monolithic kernel, ada micro kernel, ada hybrid kernel, ada exokernel. Nah, kalau kita lihat di sini kembarannya ada monolithic kernel, di mana gambar kernel monolithic yang menyediakan abstraksi hardware yang kaya dan powerful. Jadi kernel langsung berurusan dengan aplikasi. Kalau mikrokernel itu adalah kernel yang menyediakan hanya sekumpulan kecil abstraksi hardware sederhana dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang disebut server untuk menyediakan fungsi-fungsi lainnya. Dan juga jadi tidak langsung aplikasi, tetapi ada server kecil di sini untuk menyediakan fungsi-fungsi yang lainnya. Sedangkan hybrid di sini adalah modifikasi dari mikrokernel yang sebenarnya mikrokernel di sini dimodifikasi, tetapi ia juga memasukkan beberapa kode tambahan di kernel agar lebih cepat untuk sistem kerjanya. Kemudian yang terakhir adalah exokernel. Nah, jadi exokernel ini tidak menyediakan sama sekali abstraksi atau sistem pengenalan, tetapi dia menyediakan sekumpulan library yang menyediakan fungsi-fungsi akses ke hardware secara langsung atau hampir langsung, sehingga exokernel ini sistem kerjanya itu lebih cepat digunakan atau program-program aplikasi untuk memanfaatkan sumber daya atau hardwarenya. Nah, ini adalah macam-macam sistem operasi. Paling tidak kita kelompokkan menjadi 3 sistem operasi utama, atau dasar yang pertama adalah sistem operasi standalone. Sistem operasi standalone ini merupakan sistem operasi lengkap yang bekerja pada komputer desktop, notebook, atau perangkat komputer bergerak. Nah, beberapa sistem operasi standalone ini dikenal sebagai sistem operasi
klien karena sistem operasi ini bekerja sama dengan sistem operasi jaringan. Sistem operasi klien dapat beroperasi dengan jaringan ataupun tanpa jaringan. Bisa kita contohkan di sini adalah DOS. Selain DOS ada Windows, Linux, dan Mac yang tertanam pada komputer. Kemudian yang berikutnya adalah ada sistem operasi jaringan. Nah, sistem operasi jaringan ini merupakan sistem operasi yang dirancang khusus untuk mendukung jaringan pada umumnya. Sistem operasi jaringan ini juga terdapat pada sebuah server jaringan komputer. Nah, bisa kita contohkan juga di sini ada network, ada Unix, Linux, FreeBSD, ada Solaris dan lain-lainnya serta turunannya. Nah, yang terakhir ini adalah sistem operasi yang embed. Sistem operasi yang embed ini adalah sistem operasi yang berbeda dengan komputer dengan sistem operasi yang lainnya. Yang biasanya sistem operasi ini berada pada komputer-komputer mini yang didesain untuk operasi-operasi tertentu. Untuk contohnya bisa kita contohkan di sini ada Symbian, sistem operasi yang pada HP, kemudian pada sistem operasi Android yang memang tertanam atau tertancap pada komputer-komputer itu, pada komputer-komputer mini. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah di sini sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. OS ini mengelola semua sumber daya komputer dan juga menyediakan layanan yang memudahkan pengguna komputer. Untuk sistem operasi yang memungkinkan komputer bisa digunakan dengan lebih efisien dan mudah dimengerti oleh manusia. Nah, itu adalah beberapa macam sistem operasi. Mungkin ini saja untuk pengenalan sistem operasi. Terima kasih ada juga partisipasinya dan semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.